Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Ini sudah ada sekitar 10 orang. Ya, jadi kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman dasar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur kontrol. Saya share screen dulu. Ya, dilihat ya. Nah, jadi struktur kontrol itu ada dua, ada percabangan dan ada pengulangan. Ya, jadi kita ke struktur kontrol percabangan dulu. Nah, apa itu struktur kontrol? Ya, jadi kalau dalam pemrograman biasa kita mau mengontrol jalannya sebuah kode berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Nah, misalnya di sini kita lihat di ilustrasinya ya. Misalnya jika skornya itu 100, maka kita ingin nanti hasilnya ya, atau jika skornya 100 maka nanti akan muncul di layar hasilnya bagus. Ya, jadi di sini ada namanya struktur kontrol. Jika skor 100 maka hasilnya bagus. Bagaimana kalau ya, jadi struktur kontrol percabangan itu ada 3 jenis, ya, ada 3 macam. Yang pertama percabangan dengan satu kondisi. Jadi satu kondisi itu kayak ini tadi. Jadi kalau nilainya 100 maka hasilnya bagus. Jadi kondisinya hanya satu, ya hasilnya adalah bagus. Kemudian ada percabangan dua kondisi, kemudian percabangan lebih dari dua kondisi. Kita masuk ke percabangan satu kondisi. Ya. Untuk percabangan satu kondisi ini biasanya kita menggunakan yang namanya statement if. Ya. Jadi hampir di semua bahasa pemrograman itu dia menggunakan statement if dalam pembuatan percabangan satu kondisi. Nah, yang membedakan itu hanya format penulisannya saja, ya, format bahasanya. Jadi mungkin kalau di Python itu formatnya berbeda kalau kita pakai bahasa C, bahasa Java, ya, bahasa Pascal itu mungkin berbeda format tulisannya, tapi logikanya sama saja. Dengan menggunakan statement if, ya, kita dapat menuliskan kode yang dapat dijalankan hanya jika kondisinya terpenuhi. Saya ulangi, dengan menggunakan statement if, Anda dapat menuliskan kode yang dapat dijalankan jika kondisinya terpenuhi. Nah, jadi Anda dapat membuat statement if dengan menuliskan if seperti ini ya, bisa dilihat contohnya. Jadi kita tuliskan if kemudian diikuti dengan conditional ekspresi. Conditional ekspresi itu seperti ini, misalnya skor sama dengan 100. Ya, jadi ini adalah conditional ekspresi. Kemudian titik 2, ya. Nah, di bawah titik 2 ini kita tuliskan perintah yang akan dijalankan jika conditional ekspresinya ini terpenuhi. Ya. Di sini kita lihat bahwa skor ini nilainya 100. Jika skornya sama dengan 100, maka kita akan mencetak bagus. Ya, jadi kalau kita jalankan buat kode seperti ini, maka nanti akan menghasilkan nilai bagus. Saya coba tuliskan ya. Tadi misalnya skor tadi ya nilainya 100. Nah, di sini saya buat kondisi. Jika skor sama dengan
100, ya, maka kita akan cetak bagus seperti ini, ya. Jadi kalau saya jalankan, nah ini hasilnya adalah bagus, ya, seperti itu. Kita lihat dulu apa itu conditional ekspresi. Kalau mungkin ada orang bertanya, bagaimana itu conditional ekspresi? Kapan sebuah ekspresi itu dinamakan conditional ekspresi? Ya. Jadi untuk membuat conditional ekspresi itu ada banyak operator yang bisa kita gunakan untuk membuat conditional ekspresi. Nah, intinya conditional ekspresi itu nanti dia harus menghasilkan nilai boolean. Ya. Salah satu operator yang menghasilkan nilai boolean itu adalah operator perbandingan. Nah, selain operator perbandingan juga ada operator logika. Mungkin sudah dipelajari di sistem komputer. Ya. Ada namanya operator logika yang and, if, itu juga bisa dibuatkan untuk melakukan conditional ekspresi. Ya, jadi selain logika tadi, kita bisa menggunakan operator pembandingan. Nah, contoh ya, contoh operator pembandingan itu misalnya kita menggunakan sama dengan, ya. Jadi kalau sama dengan 2 kali ini untuk mengetahui jika kedua nilai sama, ya. Jadi untuk membandingkan apakah kedua nilainya itu sama, kita menggunakan sama dengan. Nah, sedangkan untuk membandingkan nilai tidak sama itu kita menggunakan simbol ini. Tanda seru kemudian sama dengan. Ini bisa kita baca sebagai tidak sama dengan. Jadi kalau ini kita baca sama dengan, ini dia adalah simbol tidak sama dengan. Nah, contoh ya. Misalnya X sama dengan Y. Jadi ini nanti dia akan membandingkan apakah nilainya X sama dengan nilainya Y. Ya. Jadi kalau nilainya X dengan nilainya Y ini sama, maka dia akan memberikan nilai true, ya, atau nilai benar. Sedangkan jika nilai X ini tidak sama dengan nilai Y, maka dia akan menghasilkan nilai false atau tidak sama, ya, nilai false atau nilai salah. Nah, contohnya tadi seperti ini. Ya, contohnya tadi di sini ada conditional ekspresi skor sama dengan 100. Ya, berarti dia membandingkan apakah nilai dari variabel skor ini sama dengan 100. Nah, kita lihat di atasnya. Skor ini kan nilainya 100 dibandingkan dengan 100. Berarti nilainya ini adalah true atau benar. Karena dia bernilai benar, maka statement atau perintah di dalam if ini akan dijalankan karena kondisinya bernilai benar. Oke, kita lanjut. Ya. Selain tadi sama dengan dan tidak sama dengan, ada beberapa lagi operator perbandingan. Ya, ada namanya operator lebih kecil dan ada juga namanya lebih kecil sama dengan, ada lebih besar dan ada lebih besar sama dengan. Ya. Jadi kalau lebih kecil ini dia membandingkan apakah nilai X lebih kecil dari nilai Y. Nah, kalau ini sama, apakah nilai X lebih kecil daripada nilai Y, tetapi bedanya kalau ini nilainya X dan Y sama, berarti ini juga masih bernilai true. Ya, jadi perbedaannya itu. Kalau dia sama, ini dia masih bernilai false, tapi kalau yang ada sama dengannya, kalau dia nilainya sama, ini masih dinyatakan benar. Nah, kemudian ini X lebih besar Y, jadi kalau X-nya, nilai X ini lebih besar daripada Y, maka dia akan memberikan nilai true. Nah, ini juga sama, X lebih besar sama dengan Y, jadi kalau nilai X lebih besar daripada Y, maka dia akan memberikan nilai true, tapi kalau nilainya sama juga, dia masih diberikan nilai true. Nah, kita lihat contohnya, ada nilai 2
dibandingkan lebih besar daripada 6. Nah, ini akan menghasilkan nilai false karena 2 itu kan dia lebih kecil, bukan lebih besar. Maka karena ini kondisinya salah, maka akan menghasilkan nilai false. Kemudian 4 ditambah 2 lebih besar sama dengan 6. Nah, kita lihat, 4 ditambah 2 kan 6. Lebih besar sama dengan, karena ada sama dengannya, karena ini 6, ini juga 6, berarti dia true, karena dia masih sama dengan. Nah, 4 dibagi 2 lebih kecil daripada 5. Nah, 4, kalau 8 dibagi 4, kan hasilnya 2. Nah, 2 itu apakah lebih kecil daripada 5? Karena 2 masih lebih kecil daripada 5, maka dia juga menghasilkan nilai true. Oke? Nah, sekarang 2 dikali, ya ini bintang ya, atau kali. 2 dikali 5 itu kan 10. Apakah 10 lebih kecil atau sama dengan 9? Nah, ternyata 10 itu lebih besar. Karena 10 lebih besar, maka dia menghasilkan nilai false. Ya, jadi itu tadi perbandingan ada lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, ada sama dengan, dan ada tidak sama dengan. Oke. Tadi nilai boolean ya. Jadi tadi kalau kita lihat semua ini hasilnya, dia hanya menghasilkan nilai false dan true. Nilai false dan true inilah yang disebut sebagai nilai boolean. Jadi nilai boolean itu adalah tipe data yang nilainya itu hanya 2. Apakah nilainya true atau nilainya false. Nah, jika nilainya true, maka kondisinya terpenuhi. Sedangkan kalau kondisinya tidak terpenuhi, maka dia akan bernilai false. Yang perlu diingat bahwa dalam penulisan true dan false ini kita harus menggunakan huruf kapital di depannya. Ya, jadi tulisannya seperti ini. True, T-nya huruf besar. False itu F-nya huruf besar. Jadi kalau misalnya seperti ini ya. Print 3 sama dengan 3, maka true. Print 3 sama dengan 5, maka hasilnya false. Maka kalau kita lihat seperti ini, true, false. Ya, seperti itu. Jadi outputnya adalah true, pakai T besar, dan false, F besar. Oke, kita lanjut. Yang paling penting itu adalah indentasi. Ya, ini mungkin yang berbeda dari bahasa yang lain. Kalau di Python itu kita membutuhkan yang namanya indentasi. Kalau mungkin di bahasa lain tidak perlu, tapi kalau kita pakai Python, kita harus menggunakan yang namanya indentasi. Nah, indentasi itu kode yang diidentasi di bawah statement if hanya akan berjalan jika kondisinya benar. Bagian yang tidak diindentasi akan berjalan tidak peduli kondisinya benar atau tidak. Ya. Jadi indentasi itu adalah ini bagian tab yang masuk ke di bawah. Jadi indentasi itu adalah bagian yang masuk di bawah if seperti ini. Ya. Jadi indentasi ini kodenya sama dengan 4 kali spasi atau bisa 1 kali tab. Ya. Contoh, jika skor sama dengan 100, lihat di sini masuk ya, print bagus, pertahankan pekerjaan yang baik. Tapi jika ini dia tulisannya tidak masuk ke dalam, ya, berarti dia tidak indentasi. Seperti ini tidak indentasi, berarti perintah ini tidak termasuk di dalam perintah if ini. Maka jika ini dijalankan, ini muncul pertahankan pekerjaan yang baik, padahal nilainya adalah false. Sedangkan yang ada indentasinya ini tidak ada hasil yang dikerjakan. Ya, saya kasih contoh. Seperti ini. Ya, jadi ini indentasi ini. Ini namanya indentasi. Ya. Misalnya saya tulis lagi print pertahankan nilai ya. Misalnya skornya 50 ya. Harusnya kan ini bernilai false kondisi ekspresinya, berarti harusnya
perintah ini tidak ada yang dijalankan, ya. Nah, kita lihat ya, tidak ada yang dijalankan. Tapi jika misalnya ini ya, misalnya ini tidak indentasi, ini tidak di tab masuk, kalau kita run, nah ini dijalankan perintahnya. Kenapa? Karena perintah pertahankan nilai ini tidak termasuk dalam kondisi if. Jadi kondisi if-nya itu hanya yang ini saja. Ini tidak termasuk karena ini dia tidak kita indentasi. Nah, seperti itu. Ya, jadi pastikan jika kalian membuat if itu harus diindentasi seperti ini. Ya, harus masuk tab-nya ke dalam. Ya. Nah, jadi kalau di bahasa lain itu dia tidak pakai indentasi, dia pakainya sistem blok. Jadi biasanya kalau misalnya kayak di C, dia di blok pakai kurung kurawal seperti ini. Ya, jadi setiap perintah yang di dalam kurung kurawal itu bagian dari if. Tapi kalau di Python, ya, dia pakainya sistem indentasi. Setelah titik 2 ini, semua perintah yang indentasi di bawahnya, yang kita tuliskan secara indentasi, itu akan terbaca sebagai bagian dari if ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dinyalakan mic-nya jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke contoh program. Di modul yang diberikan itu waktu awal hubungan kita itu sudah lengkap di situ ya, materinya tentang hakim, bab 3. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita latihan dulu ya. Ya. Bagaimana Nofli? Nah, di sini kita latihan, misalnya Anda memiliki uang sebanyak 20.000. Anda akan membeli buah apel yang harga per bijinya itu adalah Rp3.000. Nah, sekarang kita ditugaskan untuk membuat program apakah kita dapat membeli buah apel sebanyak yang diinputkan. Nah, jadi kita lihat pertama kita memiliki uang sebanyak 20.000. Jadi kita buat variabel ya, variabel uang, nilainya ini 20.000. Oke. Nah, kemudian harga apel per bijinya itu adalah 3.000 ya. Jadi harga apel itu nilainya 3.000. Nanti kita butuhkan, kita inputkan berapa jumlah apel yang ingin kita beli. Ya. Nah, berarti kita juga butuhkan yang namanya total harga. Ya, jadi tadi jumlah apel yang ingin kita beli ya. Jadi jumlah apel ini berapa? Nanti kita pakai inputan ya. Nanti kita input berapa apel yang ingin dibeli. Dan nanti untuk materi keluaran praktek ya, nanti dijadwalkan. Seperti ini. Kemudian kita bisa hitung total harganya. Total harganya itu adalah harga apel dikalikan harga apel dikalikan dengan jumlah apel. Nah, karena jumlah apel ini dia berupa inputan, berarti ini kita harus konversi ke integer. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita buat untuk kondisinya. Jadi jika jika uang yang kita miliki masih lebih besar daripada total harga, maka nanti kita cetak Anda bisa beli
apel. Ya, Anda bisa beli apel. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke. Kalau gitu, Berapa apel yang ingin kita beli? Misalnya saya ingin beli 10 biji. Nah, lihat, tidak ada hasilnya. Kenapa? Karena kita lihat, kalau 10 biji, berarti kita harus bayar sebanyak 10 dikali 3.000 itu 30.000. Sedangkan uang yang kita miliki hanya 20.000. Ya, karena tidak cukup uangnya, maka tidak ada hasilnya. Ya, tidak ada hasil yang atau tidak ada apel yang bisa kita beli. Nah, sekarang kalau kita misalnya beli 5, kalau 5 kan hanya 15.000, berarti harusnya bisa ya. Jadi kalau saya enter, nah, Anda bisa beli apel. Oke. Jadi seperti itu ya contohnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Nah, nanti hasil Zoom-nya ini saya upload di YouTube, jadi yang tidak sempat join bisa dilihat di channel YouTube. Ya, sebentar saya bagikan linknya di grup WA. Ini bagaimana cara indentasi, Pak? Ya, caranya ini ya. Jadi kalau indentasi itu jadi kalau kita buat if ya, saya ulangi. Jadi kalau kita buat if, misalnya if uang lebih besar dari harga dari total harga. Nah, kalau kita enter ya, ini otomatis dia langsung indentasi ini. Tapi kalau misalnya dia tidak indentasi, bisa kita ketik tab ya, ketik tab pada keyword tab seperti ini. Nah, ini akan otomatis dia indentasi. Ya, print. Anda bisa beli apel. Ya, seperti ini. Coba saya run. Nah, misalnya kalau 20 kan tidak bisa. Ya. Nah, sekarang kalau ini saya tidak indentasi. Toh saya tidak ini kan saya tidak indentasi. Kalau saya run ini harus ada indentasi ya, tidak boleh satu kali. Misalnya seperti ini. Print. Selamat. Ya, Anda bisa beli apa? Misalnya kalau 10 ya. Nah, kalau 10 kan tidak ada apa-apa karena ini indentasi toh, karena ini bernilai false maka tidak ada dijalankan. Tapi kalau misalnya ini tidak indentasi, maka ini bukan bagian dari if. Jadi kalau saya run, saya tuliskan 10, nah ini tetap dicetak, Anda bisa beli apel, padahal bernilai false, berarti yang bagian dari if itu hanya ini, karena ini yang identasi. Ini tidak identasi, berarti bukan bagian dari if. Oke? Ada lagi yang mau bertanya? Ada Ji? Oke. Untuk informasi besok rencana Ibu Yayasan mau kunjungan ke sekolah ya. Mungkin dia mau lihat proses pembelajaran. Ya, jadi kalau mungkin besok Ibu Ketua Yayasan siap-siap lagi besok Zoom, nah materinya lanjutan hari ini. Hari ini kan masih satu kondisi ya. Jadi kalau besok jadi, ya jadi belum pasti juga. Jadi kalau besok jadi kita lanjutkan untuk yang 2 kondisi dan lebih dari 2 kondisi. Nah, kemudian kalau jadi besok minta tolong pakai baju sekolah lagi, kemudian kalau bisa kameranya diaktifkan ya supaya nalihat muka Ibu Yayasan besok. Oh? Oke, Pak. Ya, tapi besok diinfokan jadi atau tidaknya. Oke, Pak. Oke, Pak Ale. Ya. Oke, Mas ada lagi yang mau bertanya? Pak. Kenapa?
Enggak nih, Pak. Oh, oke. Cukup ini hari ini, Pak Le. Oh, iya, Oke. Pak. Iya, satu masa ada pelajaran ke yang lain, tugas ke yang lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti meeting hari ini. Jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Ya, jangan lupa berdoa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Semoga. Dan tidur bangun. Apa ini?